Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di rumahnya salah satu seniman yang banyak menginspirasi saya dan mungkin teman-teman yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Siapa yang tidak kenal Abah Endeng Mursalin? Atau lebih kenal dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun, Abah? Abah harus ceritain, harus orang tahu ini makna dari Fir'aun ini apa. Jadi itulah Firaun itu kan apa ya, super kejam lah. Artinya kalau zaman sekarang Jakarta bilang bangsat banget itu Bangsat. Firaun kan. Nah, bangsa banget lah misalnya. Hmm. Kayak Jakarta bilang. Nah, jadi kan Firaun Dia itu sebenarnya antagonis. Kenapa? Abah harus memperkenalkan diri sebagai sosok yang antagonis. artinya begini, pada saat sekarang ini kita melihat terlalu banyak yang kalah Firaun malah. Yang kalah Lebih kejam lebih dari biadab daripada Firaun. Banyak sekali. Maksudnya begini, kan Firaun dulu kan tidak pernah memaki-maki. Iya. Maksudnya dalam pengertian memaki-maki persoalan bicara agama, bicara ras, bicara kan tidak. Hmm. Kan cuman dia mengakui bahwa dia Tuhan. Hmm. Saya ini Tuhan. Hmm. Kan begitu. Hanya itu saja. Toh? Dan- Nah, sekarang ini tidak. Hmm. Lebih banyak orang mengakui Tuhan dan mencaci maki. Menganggap yang diri lain. bersih tapi lebih kejam daripada Fir'aun begitu. Itu Itu yang lebih bahaya. itu lebih bahaya. Kita Sebenarnya. lihat ini kayaknya orang kalem, Ya. alim, Ah. tapi bisa jadi dia lebih ganas. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi menurut Abah, Abah lebih terbuka dalam hal. ya bagaimana kapan kita pernah mau bilang bahwa kita ini jahat? Tidak pernah kan? Selalu kita mengakui bahwa diri kita ini paling bersih. Paling bersih. Paling bersih, paling membantu orang, paling kalau cerita kan ya kalah lah film-film romantis itu. Maksudnya apa begitu? Iya. Nah, kapan kita mau mengakui bahwa kita ini apa? Ya kayak Firaun itu tadi, ya kan? Nah, padahal kalau kita mau kutip, lebih jahat Lebih jahat. dia daripada Firaun. Nah, itu tadi. Luar biasa ya. Jadi ada nilai filosofi dari Ya. pemaknaan menamakan julukannya dari Abah Endeng ini Fir'aun, dan itu banyak orang kenal. Abah, Hmm. saya ingin tahu perjalanan Ya. karirnya Abah di dunia seni. Kenapa sih memilih seni untuk jadi apa ya? Jadi bagian dari profesi, bagian dari hidupnya Abah itu sendiri. Sama gini, itu seni sebenarnya bukan pilihan. Hmm. Salah kalau kita mau Hmm. memilih seni misalnya kan, karena seni itu ribet. Yang pertama ribet, yang kedua orang jijik melihat ya penampilan kita ini kan. Caparun. Nah, dulu saja mau mendarat saja ini, waduh, gua pikir kan baju robe-robe. Harim ya. Waduh, belum orang tuanya bilang, apa kau seni mau makan apa, makan batu apa, misalnya itu. Iya, iya. Nah, jadi itu bukan pilihan sebenarnya. Nah, itu apa ya, semacam apa juga, apa gelisah kalau kita tidak melakukan sesuatu hal dalam Ekspresi, bagian dari ekspresi. daripada Ekspresi. dari kesenian itu sendiri, karena ya memang dari kecil Dari kecil baik. Abah itu ya tidak bisa dapat apa di pantai, di pasir, kalau disiram air bikin lagi, Bikin siram air bikin lagi, kalau tidak bikin bentuk-bentuk orang, kalau tidak. Nah, di rumah habis dinding kita coret, kadang pakai arang belanga, arang kayu, lemari, belakang lemari, pokoknya tidak bisa lihat triplek, tidak bisa lihat dinding. Nah, itu misalnya ketika sekolah dulu kan tidak bisa lihat layar film, pikir lihat contoh Bruce Lee, Chuck Norris, apa segala macam itu kan. Itu yang mendasari, bisanya orang bisa melukis ini kan. Nah, itu bagian dari guru. Nah, guru Abah ini kan dulu tidak ada tahun 70 mau belajar di mana. Ya kan Itu yang- begitu. itu yang- Nah, itu yang menjadi inspirasi. Gila ini orang bisa bikin Bruce Lee, bisa. Padahal lukisan. Ya kan? Nah, itu misalnya jadi guru. Nah, sudah. Itu yang berkembang. Nah, itu terus ya pilihan pada saat itu kepala sekolah untuk bicara dengan Abah bahwa saya ingin anak kalau di sini. Maka kepala sekolah pada saat itu membicarakan dengan orang tua untuk ini anak bawa ke Jakarta. Di sana tempatnya. Gitu. Itu Abah posisinya sudah di Palu atau masih di Di Parigi. masih Parigi ya? Iya, masih di Parigi kan pada saat itu. Ya harus minggat
Berarti lebih dulu keluar daerah baru nanti akhirnya stay di Palu ya? Ya kalau Abah di Palu dulu kan SMP sempat SMP. SMP 1 Palu kan dan orang siapa semua teman-teman orang kakak almarhum, orang siapa yang dari Parigi ini, orang muslimin kan satu angkatan semua di SMP dulu. SMP 1 Palu ya. Bobi Lapot ya itu. Terus kalau teman-teman di sini ya orang ya Budi Adi Cela, orang Midi, orang ya pada saat itu dorang Sita, dorang siapa segala macam kan teman-teman yang masih Abah ingat pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu juga ya tidak, aku pikir di Palu juga mau ngapain kita kalau begini terus harus memang betul-betul ke Jakarta. Jadi pada saat itu sudah tamat SMP langsung SMA cuma berapa bulan kalau nggak salah di ini langsung cabut Jakarta. Nah Jakarta itu tadi pilihannya harus sekolah dulu SMA, tapi karena lihat di sana tawuran apa segala macam, ya sudah pada saat itu juga kan di zamannya apa ya penembak misterius pada situ, ya ketakutan orang tua juga kan pada saat itu terpaksa Abah diam di pasar seni Ancol. Di pasar seni itu banyak. Di pasar seni di situ lah Abah punya surga. Ya kan? Itu banyak ya. Di situ sudah memang surga ya, tinggal kita pilih kan mau di mana, tapi memang dan banyak seniman-seniman yang bisa semua kan di situ patungnya seni apa saja di situ ada yang dari kulit kambing, ada yang dari macam-macam di situ, ada yang timbul, ada yang jadi ya bahasa-bahasa seni ada yang kolase, ada yang realis, surrealis, kubisme apa ya kayak begitu kan istilah itu. Nah Abah tidak mempersoalkan persoalan itu, tapi ya bagaimana Abah bisa menimba ilmu di situ kan, bisa bergaul, bisa dengan tahu-tahu teman-teman yang sekarang sudah hebat-hebat semua di pasar seni pada saat itu. Siapa saja yang menginspirasi Abah di situ pasar seni pada saat itu? Begini, yang pada saat Abah di sana memang waktu itu ada pertemuan antara Apandi Sujoyono dan Basuki Abdullah pada saat itu. Jadi itu dipertemukan sama Ciputra pada saat itu. Jadi di Ancol. Nah itu pertemuan dan itu kan kita saksikan bahwa tiga dedengkot maestro ini bisa bertemu yang tadinya susah bertemu ya. Ya sulit itu kan karena dengan dia punya gagasan ide apa segala ya wajar lah namanya seniman ya. Itu yang bisa kumpul dan damaikannya itu ya justru orang Parigi Ciputra tetangganya Abah. Nah disitulah yang membuat Abah wah ini luar biasa memang. Artinya begini, dengan kesenian itu kita ya damai, ya peace, ya apa, yang persoalan diri bukan persoalan hati antara kita, tapi persoalan perdebatan gagasan. Nah itu. Dan itu goalnya adalah menciptakan keharmonisan. Ya itu. Ya kita berbeda pendapat tentang kesenian itu, wah itu luar biasa menurut Abah. Yang kita bicarakan persoalan kesenian. Bukan yang kita bicarakan persoalan pribadi, bukan. Wah itu yang menariknya. Harusnya apa? Ya di kesenian ini ya baru. Makanya apa ya? Di situ kita membelajar untuk tidak mendustai diri. Sebenarnya di seni ini. Sebenarnya di seni ini tidak mendustai diri itu di seni ini sebenarnya. Karena dia harus jujur. Kenapa jujur? Karena dia harus berdampak dengan karya. Kan begitu? Misalnya begini. Kalau kita mengakui karya kita ini padahal kita melihat orang punya, itu saya sudah tidak jujur. Dan siksa ketika kita mau mengakui bahwa plagiat, itu plagiat tadi itu. Sebenarnya itu. Nah di situ sebenarnya ruang-ruang kita untuk membicarakan bahwa titik kejujuran kita itu ya ada di seni ini sebenarnya. Ya, wah, luar biasa ini dan ya gimana ya, aku merasa beruntung di ruang ini dan perjalanan sampai ke beberapa daerah itu ya. Dan dari perjalanan itu saya mengenal Abah. Saya dulu pernah jadi peserta Abah tahun 2000 atau 2001 itu saya lupa. 2000-an. Palu Indonesia Dance Forum. Itu menurut saya event yang luar biasa dan saya banyak mengenal seniman luar dari event itu. Begitu. Salah satunya yang saya harus belajar ke mereka ini juga. Dan akhirnya saya bisa keluar ya, termasuk saya belajar beberapa di Jawa, di Jogja lah. Salah satu itu bagian dari inspirasi sebenarnya Pak. Dan saya tahu
dari event itu salah satu juga yang saya dengar nih Abah, Iya. penggagas itu salah satunya Abah Endeng. Benar nggak? Dia begini, sebenarnya itu juga tidak tidak serta merta. Artinya begini, tahun 99 itu kan ada yang namanya event Makassar Art Forum di Makassar ya. Makassar. 99 pada saat itu. Dan Abah dapat rekomendasi dari Mas Halim untuk pameran di sana pada saat itu dengan teman-teman lain, dengan Udin dan beberapa teman. Nah, pertemuan di Makassar itu kan melibatkan hampir seluruh seniman Indonesia gitu, bahkan dari Jepang, si Henhaha sampai segala macam itu kan penari apa, itu luar biasa. Pertemuan seniman yang digagas sama Mas Halim itu sangat luar biasa, dan ini sebenarnya bagian daripada forum Ajang silaturahmi juga ajang ya. silaturahmi ya, forum seni. Bagaimana kita bisa saling menimba ilmu, bagaimana kita bisa ya bergaul sesama seniman apa. Artinya tidak ada jarak, Iya. tidak ada maestro, tidak ada ini, tidak ada pemula, tidak ada apa. Nah, itu yang luar biasa menurut Abah. Jadi, nah ketika Mas Halim membicarakan bahwa event ini harus berpindah lagi, ya kan begitu. Kan tujuannya Mas Halim itu Ya, event kesenian ini nggak perlu di Jawa terus, harus sampai ke Indonesia Timur, dan ini luar biasa Ya. menurut Abah. Nah, maka ketika Mas Halim memintakan daerah mana lagi, spontan Abah angkat tangan kan, kaget Udin, bagaimana ini, saya tidak Palu, kita tidak tahu ini uang dari mana nanti, tidak tahu apa, yaitu Dengan menghadirkan. untung juga Udin merespon. Udin ya sudah, kita udah bertanggung jawab, oke. Nah, begitu di Palu ya sudah, kita kumpul teman-teman. Dan itu terlaksana. Dan itu ya alhamdulillah, karena memang perjuangannya ya seperti begitu, membicarakan persoalan kesenian. Jadi ya kita kemana-mana lah mencari untuk bisa menggolkan ini. Dan Mas Halim kita kurung sekitar 6 bulan 7 bulan di sini di Palu, bayangkan. Beradaptasi dan Gila itu. bagaimana caranya. Luar biasa. Dan menurut Abah, Mas Halim itu orang gila sebenarnya, karena dia mau berdiam di sini untuk menggagas itu tadi. Luar biasa. Wah, Pengorbanan, ya. itu maka Abah bilang, hai, luar biasa di ruang Orang luar saja ya, mau mengorbankan waktu ya, untuk demi sesuatu hal yang bernilai positif dan membangun spirit teman-teman seniman. iya. Nah, ini luar biasa ini, inspirasi itu buat kita. Dan kenapa tidak berlanjut, Abah? Maksudnya, oke lah, itu kan nanti dia eventnya kan kemana-mana kan. Tapi kenapa sih Palu berangkat dari situ? Saya pikir, wah, teman-teman seniman dari Jawa, Bandung, wah, semuanya ada di situ. Ya Kenapa sih begini, tidak ada event-event apa namanya? selanjutnya? Ya itu tadi yang Abah bicarakan, persoalan kesenian ini kan sebenarnya dia persoalan itu tadi, kembali lagi ke hati nurani itu tadi, bicara persoalan bagaimana menggagas event ini, bukan seperti menggagas apa ya, sepak bola atau apa misalnya kan. Kalau ini ini bicara hati, bicara kejujuran, bicara, nah tidak misalnya event yang bikin terus saya mau mengakui. Nah, itu yang masalah di kita. Nah, ini yang benturan, Atas nama, ya. mengatas nama ini apa segala macam ya, itu yang misalnya begini. Kalau ya mohon maaf ini ya, Abah harus bilang kalau misalnya kita punya pemimpin itu menganalisa dan menangkap itu adalah sesuatu yang positif, wah luar biasa. Tiap tahun kita bisa bikin event bukan nasional bahkan internasional. Itu bisa mendatangkan wisatawan. Oh, luar biasa. Itu juga Nggak akan- usah kita bicarakan kan hitungan-hitungan matematika, Iya. bisa hitung APBD, Iya. apa anggaran masuk apa. Nggak usah kita hitung itu. Kita bikin event saja. Kan yang begitu itu kan ada orang yang menghitung-hitung, misalnya orang luar ini datang apa, bawa ini investasi apa semua. Kan kita tidak sampai ke situ. Yang kita bicarakan persoalan kesenian toh. Itu dampak. Kan begitu. Nah, sebenarnya itu tadi. Ya, misalnya sebagai wali kota, sebagai gubernur juga harus punya satu visi, punya visi. karena begini, pondasi negara itu adalah kesenian ini, kebudayaan. Kan itu. Ketika Bung Karno juga bagaimana memerdekakan Indonesia pada saat itu ya, kan apa yang dia bangun pertama? Ya kan patung-patung selamat datang, patung-patung pembebasan, macam-macam.
Bayangkan Simbol-simbol simbol-simbol itu. Kenapa? Karena ya kita juga merasa harus disegani dari negara lain dengan persoalan karya-karya seni tadi itu. Kan begitu. Dan Bung Karno memakai seniman lokal. Dia tidak pernah memakai seniman luar misalnya. Seniman lokal. Kita punya banyak Banyak seniman. Apalagi di Palu ini, apa yang kita tidak bisa bikin? Kan begitu. Iya. Nah ini yang sebenarnya masa bukan curhat ini, enggak. Cuman kan, ya bagaimana kita mau melihat ke satu daerah dengan ya berlandaskan itu tadi. Maksudnya begini, serahkan itu ke kita. Karena kita yang paham itu. Ya kau sebagai pemimpin, ya enggak usah, tinggal mensuplai saja. Ya kan begitu. Karena ketika ada apa-apa yang bertanggung jawab itu di kita. Itu eksekusi ya. Iya, yang bertanggung jawab itu di kita, bukan di Iya. di pemimpin itu. Ketika ada apa-apa ya itu Karena tadi. kita yang ahli yang memahami tentang Iya, ya, dunia seni itu sendiri. iya. Abah, Eh, dulu performance art hmm? Palu Indonesia Dance Forum meninggalkan infrastruktur panggung dan lain sebagainya. Iya. Dan itu saat ini media-media itu hampir kurang sudah kita lihat. Bagaimana kira-kira Abah melihat generasi sebagai salah satunya ya, saya mungkin generasi pelanjut Ya. untuk bisa bereksplorasi dalam ruang-ruang itu, sementara gimana sih harapannya? Nah itu tadi, misalnya begini, itu yang kita tidak connect. Misalnya, ya kayak Abah, harus mau pameran di mana sekarang ini? Ya kan? Ya paling ya bikin di rumah dengan adanya. Karena ya itu tadi, kita punya ruang-ruang kan lebih banyak dimanfaatkan sebagai ruang bisnis. Misalnya dibangun gedung, dibangun ini ya yang diperuntukkan untuk lain, bukan untuk kesenian misalnya. Kan itu juga masalah. Maksudnya begini, kalau misalnya kemarin itu ditinggalkan kepada kita aset itu, kan kemarin itu dihancurkan, dirubuhkan, tahu dikemanakan misalnya. Padahal kita sudah bersusah payah mencari dana untuk membangun panggung, ruang-ruang publik tadi itu kan, untuk berkesenian, berekspresi apa segala macam kan. Kalau itu menjadi ruang kesenian kan, itu kayak di Jakarta kan, ruang mana yang tidak ada dipakai untuk berkesenian? Latihan biola, latihan teater di taman ini, di taman ini. Bayangkan itu. Nah kita di sini kan yang dipakai ruangannya untuk jualan, bikin kafe, bikin ini. Iya. Nggak tahu lah Abang. Sebenarnya kan bukan itu. Iya. Dan Sebenarnya. ya begitulah kondisi. Tidak, artinya begini. Oke lah 50-50. Oke lah kau bisa mencari di sana, bikin ini. Tapi kasih juga ruang Iya. teman-teman misalnya. Kan begitu. Yang itu bisa apa namanya, lebih dihargai karyanya ya. Iya, kalau kita misalnya tampil di satu gedung yang Apa sih? layak, yang itu kan kita bisa mengundang orang dari luar, teman-teman di Jawa, di seluruh dunia, bisa Jepang, Amerika, kita bisa kasih datang karena bisa layak kan. Kenapa tidak? Kita punya jaringan. Iya. Ya kan? Nah, kemarin saya Pit Forum Iya. saja bisa dari Jepang, dari Jerman, dari Belanda, dari ada datang bawa karya. Nah, bagaimana Abah tidak tahu, kan Abah yang datang. Iya. Saya masuk sama Abah. Kan begitu. Dan kita punya potensi Oh sebenarnya. iyalah, luar biasa kita. Apalagi- Sebenarnya karena begini kan, kita ini di titik tengah. Kita ini di tengah loh. Iya. Jadi Makassar, Manado, Gorontalo, apa Sulbar, apa semua kan dari aspek mana saja itu masuk di tengah. Nah Secara kita ini geografis, strategis posisi. sebenarnya. Dan ini ya itu tadi Abah bilang, kalau memang ya itu tadi, mungkin kita belum ketemu yang pas dengan kita punya orang. Berarti salah satu harapan Abah untuk membangun generasi ini salah satunya diberikan media Ya, sekolah. Ya iyalah, karena begini, perjuangan kita kan dari tahun 80 itu membangun sekolah. Masih ada Ibu Sunoko pada saat itu. Setia yang di Bundaran Hasanuddin itu sebenarnya itu cita-cita untuk sekolah awal. Sekolah seni sebenarnya di situ dulu itu. Sebenarnya itu keinginan harapan kita. Karena pada saat itu Ibu Sunoko almarhum itu sudah membangun badan koordinasi kesenian nasional Indonesia, BKKNI. Nah, pada saat itu belum ada Dewan Kesenian. Kita masih sama-sama di itu tadi, Badan Kesenian Koordinasi itu Nasional Indonesia, itu BKKNI namanya dulu.
Dan cita-cita kita sudah kita membicarakan persoalan sekolah tadi. Bayangkan sudah mau 40 tahun sampai detik ini kita membicarakan sekolah, itu tidak jadi-jadi sampai sekarang. Gorontalo saja itu kan yang kita tidak masuk di akal, baru-baru langsung ada sekolahnya. Nah, itu tadi tergantung bagaimana pemimpin kita mau melihat ini. Melihat ruang dan Iya. potensi. Dan kebanyakan Nah, melihat ibang saja sekolah sampai di Jawa misalnya, sampai diisi apa segala macam kan. Nah, kalau itu ada dulu, weh, pasti dari Luwuk, dari mana, Sulbar apa, Poso terorganisir, kita apa, lebih di sini. lebih ngumpul kita Aku di sini. kumpul, iya. Dan apa ya, Bah? Maksudnya sekolah ini penting ya, maksudnya untuk bagaimana teman-teman bisa juga teman daerah tadi kayak lu, Ya. Poso dan lain sebagainya. Dan saya lihat memang ada event-event nasional kayak apalah itu. Banyak penghargaan yang kita dapatkan sebenarnya. Iyalah, nah kita ini kan tembus-tembus kalau kayak misalnya Elan, itu kan dia juara berapa kali juara tingkat nasional, dapat penghargaan kebudayaan, diberikan sama Anies Baswedan. Bayangkan di Jakarta dia dihargai, maestro itu Elan. Pada saat itu masih menteri. Pada ya? saat itu masih menteri Anies Baswedan memberikan penghargaan kebudayaan maestro remaja Elan. Hanya ada 2 orang, satu di Jawa, satu di Palu. Bayangkan. Dan ini sebenarnya potensi. Bayangkan bisa mengalahkan. Nggak usah, mamanya saja almarhum menangis itu, Elan tidak percaya itu kalau dia juara 1. Batal pun kan. Tidak Elan, tidak mungkin kamu kasih kalah orang di sana itu, di sini siapa gurumu cuma abang. Di mana itu cuma abang guru. Di sana sekolah apa segala macam kan isi Jogja kan, bayangkan orang-orang dari luar negeri yang sekolah di Jogja juga ikut. Itu cuma ada 1.000 lebih peserta. Luar biasa. Misalnya juara 1 orang dari Palu yang tidak tahu apa-apa. Iya. Luar Ya biasa. ini kan sebenarnya kita punya potensi luar biasa. Cuma itu Tinggal tadi medianya. kita belum connect sama betul-betul pemimpin yang mau menghargai ini, mau melihat potensi-potensi. Anak daerah ini banyak sekali, banyak sekali. Di Sigi luar biasa, di Buwol, di Luwuk, Parigi, potensi kita. Sayang kalau kita tidak punya sekolah. Dan sayang kalau kita tidak dibangunkan fasilitas yang layak maksudnya. Itu sayang sekali. Karena ini luar biasa. Nah, pondasi satu negara atau daerah itu kan di seni, di kebudayaan. Apa ya, saya kayak ditampar ini, Abah. Ya, Maksudnya ya saya salah satu orang yang menempuh pendidikan di dunia seni. Ya. Tapi ya kita kalau bicara karya pasti luas ya, Abah. Ya. Kemudian kayaknya saya melihat aroma-aroma sesuatu ide yang luar biasa ini di bulan November ini. Ada apa di bulan November ini? Sebenarnya November ini kan kelahiran Abah ya di tanggal 3. Nah, di tanggal 3 ini kan ya harus membuat sesuatu. Artinya begini. Abah pikir kan di tanggal 3 ini dengan umur yang 55, 50 ke atas ya. Ini kan sebenarnya sudah harus menyusut. Iya. Sebenarnya sudah Kalau harus lihat, ya sudahlah. Banyak orang Ngapain bilang, lagi? Saya berhenti Untuk jualan. apa lagi? Mau bahas apa lagi? Kan begitu. Sebenarnya ini tantangan Abah justru tambah frekuensi. Makanya Abah bilang, Tambah bajingan. tambah tambah. Ini kenapa? Ini gelisah tidur, gelisah ini apa? Karena ya itu tadi apa namanya ya? Tidak bisa direm ini di dalam. Artinya begini. Itu juga susahnya kita ketika Abah kan tidak punya apa-apa ini. Mau beli bahan, mau beli apa untuk bikin sesuatu. Terpaksa ya apa adanya. Yang dicari untuk bisa menjadi sebuah karya. Kan begitu. Ya dengan keterbatasan. Ya harus Abah bikin sesuatu supaya ya ini ada gaung, ada bunyi bahwa Abah itu masih ada. Dan ini sebagai penyemangat teman-teman. Ya misalnya efeknya teman di Jakarta, teman di Bandung, teman di Makassar, di Gorontalo, di Manado. Mungkin kena efeknya ini dengan kegiatan ya karena kita saring komunikasi ya, saling apa? Ya silaturahmi apa? Wah, Abah bikin apa lagi nih? Wah, Abah. Nah, itu saja sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus kita bangun terus. Dengan kegiatan apa saja.
Ya karena membicarakan persoalan kesenian ini lagi-lagi itu tadi jiwa ini yang tidak bisa direm. Ya awas semacam kembali muda lagi bahkan. Nah itu tadi dengan 55 umur ini ya apa? Ya dengan kemampuan sebenarnya begini, pingin bikin 55 karya sebenarnya. Betul, Konsepnya itu Oke. 55 karya harus bikin. Cuman itu kita mau pamerkan di mana Iya. 55 karya? Kan kita tidak punya gedung, tidak punya tempat, tidak punya apa. Kan begitu. Nah terpaksa disiasati menjadi 5 karya laki-laki dan 5 karya perempuan. Menjadi 55. Nah ini semacam apa ya, Lingga dan Yoni ya, kalau orang Jawa bilang ya, Lingga dan Yoni ya. Kalau di kita ini apa, Randa Kabilasa. Misalnya begitu, 5 perempuan, 5 laki-laki. Nah ini yang abad tabrakan menjadi gagasan untuk dieksplor. Nah ini. Jadi misalnya ya mungkin hari ini Abah masih bisa pamerkan kanvas putih dulu, ya besok baru Abah turun ke jalan untuk menangkap persoalan perempuan tadi itu, di mana posisinya dan di mana posisinya laki-laki itu. Nah ini yang Abah ingin itu akan mainkan, dituangkan dalam akan dituangkan di dalam kanvas. Misalnya dengan iya, ya Abah cuman ingat ekspresi performance art. ya dengan yang performance art ya kayak begitulah. Khas sudah itu. Ya artinya begini, bukan Abah tidak peduli khas, tidak peduli ciri, tidak peduli, nggak pusing apa persoalan itu. Dan bukan Abah yang melihat itu. Yang melihat itu ya silakan lah orang-orang yang punya kompeten di situ ya. Abah tidak mau patok ini, tidak mau patok realis, tidak mau patok ini, tidak mau patok sebagai musisi apa, seniman rupa, enggak, bebas saja. Karena ya itu tadi, ya Abah ingin terlibat di mana saja, misalnya di tempatnya Ipang, Abah enak, pergi di tempatnya ini Abah enak. Jadi tidak membatasi diri Abah sebagai perupa saja. Enggak. Abah tidak begitu. Makanya setiap event Abah memanggil semua orang untuk terlibat. Kegiatannya apa dari tanggal Ya hari ini sebenarnya tanggal 3 hari tanggal 3 ini sampai tanggal 30. Jadi 03 terus 13 di tengah terus 30. Jadi begini, 03 itu pembukaan sekarang ini. Ini Abah buka sendiri, anak-anak Abah suruh buka, dorong Cika, dorong siapa sudah melihat bahwa ini ada salah satu kanvas kosong yang Abah pamerkan, dan besok baru Abah turun. Itu finishnya di tanggal 13. Jadi mulai dari tanggal hari ini 3 sampai di tanggal 13 itu proses kreatif. Ya, proses kreativitas Abah itu perform selesai di situ mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 30 itu karya sudah selesai dan dipamerkan di sini gitu. Jadi prosesnya mulai dari tanggal hari ini besok dan sampai tanggal 13. Publikasinya lewat Publikasi lewat teman-teman mulai dari jadi, sekarang ini sudah jangan lupa Abah punya karya rencananya dari tanggal 3 sampai tanggal 13, kemudian datang juga tanggal 14 sampai dengan tanggal 30. Ya. Itu pameran tunggal kalau Dan bahasanya. 13 sampai 30. 30. Nah, itu yang stay nanti kita teman-teman harus datang ini. Ya, saya minta. Kemudian Abah saya closing statement mungkin. Ya. Saya tidak mau berbicara dan suatu hal yang mengharukan dan lain sebagainya. Saya lihat Abah ini sosok yang luar biasa. Ini saya, Abah ya, penilaian. Bapak sekaligus merangkap menjadi ibu. Menurut saya itu dengan kondisi pekerjaan, ruang lingkup, dan memiliki 3 anak usia produktif yang masih menempuh pendidikan. Ya. Gimana Abah? Kesulitan ada apa dan lain sebagainya. Saya lihat Abah orang yang strong di situ, orang yang menurut saya luar biasa. Tapi apa ya harapan Abah? Termasuk tadi saya bicara luar biasa. Abah di lingkup keluarga saja sudah mampu mencetak generasi. Menurutku Abah berhasil jadi contoh dengan melahirkan Elan jadi seorang komposer ya di masa usia mudanya. Bukan komposer, maestro seni rupa. Siapa?
Cika juga tidak banyak memiliki piagam-piagam dan penghargaan dan lain sebagainya. Di satu sisi usia-usia produktif itu Tuhan berkeinginan lain. Apa hikmah yang Abah jalani saat ini? Sebenarnya gini, kalau Abah ini kan dia orangnya santai, bebas saja. Justru dengan ada Abah, anak-anak ini justru stagnan. Oh, gitu. Yang punya peran ini kan sebenarnya mamanya Elan dan mamanya Cika, karena dorang stay di rumah. Kan begitu. Elan ini yang bina justru itu bukan Abah. Begitu juga Cika, Gading dan sebagainya. Kalau mamanya yang gusit itu almarhum. Jaga rawat gini apa segala macam. Nah, Abah hanya cuma melihat saja. Maksudnya begini. Ya kenapa Abah lebih santai? Karena memang ya dari sejak remaja ya begini Abah. Muda ya kan kesana kemari. Justru keadaan ya kayak begini sebenarnya bukan tantangan. Hal yang biasa sih sebenarnya. Kan yang masalah itu sebenarnya ketika kita juga merasa happy juga di luar dengan tidak ada ditinggalkan sama almarhum misalnya, Abah tidak bisa lagi mengontrol diri misalnya kemana-mana kan, nah itu masalah sebenarnya. Tapi kan ya tidak, anak-anak juga sekarang ya dewasa, bebas saja. Saya tidak ada Dan tidak tetap ada support dengan apa yang menjadi Iyalah, pilihan ini Abah. mereka yang mengerjakan ini, bikin kanvas, dorong bantu, Cika, Gading ini bikin kanvas ada berapa ini. Dan Abah tidak juga tidak harus ini tidak boleh ini tidak boleh. Nah, Itu yang jalan komunikasi saja. itu yang selalu jalan ya. Jalan saja. Apa karena begini kan anak itu kan titipan Ya. sebenarnya. Ya kan begitu. Nah, ya kita ini kan kembali masing-masing. Ya begitu. Kira-kira begitu. Artinya mereka juga mempersiapkan diri, ya Elan mempersiapkan diri dengan dirinya. Begitu juga Gading, begitu juga Cika. Jadi ya Abah. Ya karena mereka yang melanjutkan hidup nanti. Dan mereka jadi semangat buat Abah. Ya gitu, karena mereka juga ya menjadi bintang dalam rumah ya. Itu saja. Closing statement Abah untuk perform dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan melalui karya. Saja simpel saya sebenarnya harapannya teman-teman jangan stagnan, tidak usah membicarakan persoalan ya hal-hal yang bikin ribet. Nah intinya ya berkarya saja, jalan saja. Dan kritikan seniman adalah bentuk kasih sayang buat pemerintah, begitu bagaimana? Artinya begini, kita tidak melihat itu pemerintah, tidak melihat siapa-siapa, enggak sebenarnya. Sebenarnya itu tidak, itu keliru. Kita bukan anti pemerintah loh. Enggak, kita ini berkarya. Intinya itu, berkarya saja. Persoalan bagaimana pemerintah mau membackup kita, ya itu sebenarnya tanggung jawab. Karena kita kan dia punya masyarakatnya. Tapi intinya kita mengkritik ini bukan sesuatu hal yang anti. Enggak tidak, lah. Masa kita justru mau kita anti? sayang ya. Ya iyalah, karena ya itu tadi enggak bisa, karena harus sinkron. Harus kerjasama yang baik lah. Dan kalau Sebenarnya itu. Oke Abah, thank you banyak. Semoga selalu dengan karya-karyanya selalu menjadi kebanggaan daerah, Palu, teman-teman seniman lainnya. Dan jangan mau kalah dengan orang tua ini. Usia 55 dia bilang dia baru mau tumbuh gigi. baru mau tumbuh gigi. Bagaimana usia 70? Jadi ya sukses selalu Abah dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 30. Teman-teman semuanya saya pikir menyaksikan dan mari kita sama-sama mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah azan juga jadi kita pamit. Jangan lupa like, komen dan subscribe.